Sandang papan pangan ini tanggung jawab daripada suami. Pengampuan yang saya ceritakan tadi, ini yang tidak diceritakan oleh Ibu RS, yang mana katanya ibu saya ini gila harta, serakah gitu loh. Ironisnya, Iqbal ini sekarang masih hidup. Kenapa cucunya yang tidak memiliki legal standing apapun, kemudian melaporkan perkara ini? Sobat Ani, yang juga viral di jagat hiburan nih, Ratna Sarumpait kemarin mendatangi Mabes Polri memenuhi panggilan atas laporan yang dibuat sang cucu tentang penggelapan harta milik anaknya untuk diperiksa Barreskrim Polri. Mendapat 22 pertanyaan selama proses pemeriksaan, Ratna tidak merasa kecewa dengan laporan sang cucu untuknya. Baginya, ia anggap sebagai nasib yang ia terima. Perihal kasus yang tengah menimpanya tersebut, Ratna Sarumpait yang ditanya awak media pun memberikan jawaban yang cukup menyayat hati mengenai kebenaran dirinya yang diduga melakukan penggelapan harta keluarga, di mana ia mengungkapkan, untuk apa? Umur saya sudah tinggal segini. Masa kalian percaya saya menggelapkan barang dari anak kandung saya sendiri? Emang saya mau bawa kemana? Udah tinggal, umur saya udah tinggal segini. Ya nggak apa-apa, itu ya nasib aja. Saya nggak bisa menyalahkan dia, karena setahu saya semua yang dia ceritakan itu adalah cerita ketika dia masih sangat kecil. Jadi ada yang merusak cara berpikir dia dan memasukkan informasi yang sebenarnya dia tidak tahu. Dan untuk cucu saya sendiri yang melaporkan saya menyadari bahwa harta yang dia persoalkan itu bukan harta dia, itu harta dari Iqbal, bapaknya. Selama Iqbal masih hidup, anak-anak Iqbal tidak berhak melaporkan. Takut menjadi panjang, Ratna memutuskan untuk tak ingin banyak menjawab pertanyaan awak media, Besti. Hanya berharap selesai dan jadi lebih baik. Ratna Sarumpait menegaskan bahwa bagaimanapun ia adalah darah dagingnya, merupakan cucunya, dan gak mungkin ia penjarakan. Kayak begini, ini jadi panjang, kalau gitu aku mau panjang-panjang, itu soalannya. Dia cucu saya, darah daging saya. Gak mungkin juga saya penjarakan. Dia keliru, ya saya perbaiki. Dia prematur. Ya, dan itu dia prematur, itu tadi yang saya katakan. Belum saatnya dia soalkan. Di sini dia melapor ke sini. Kalau dia nggak melapor ke sini kan nggak ada masalah. Bisa tenang-tenang aja dulu. Ya udah lama, ya cukup ya, please. Ya kasih saya kesempatan pulang karena saya sudah capek betul. Dari jam 10 saya belum sholat. Berbeda dengan Ratna Sarumpait yang enggan berkomentar banyak, sang cucu Husin Kamil ditemui awak media ini mau mengungkapkan kronologi versinya dan meminta pertanggungjawaban sang nenek. Ibu RS dan Atikah Hasiholan waktu itu pernah bilang, anak ini katanya nggak tahu diri ya. Saya dianggap mungkin kayak nggak tahu diri ya mungkin ya. Bahwasanya saya ini udah dikasih rumah, ibu saya juga dianggap nggak tahu diri karena udah dikasih rumah, udah dikasih kendaraan ya, dikasih mobil. Lalu kemudian menuntut, nah itu yang saya maksud tadi, pengampuan yang saya ceritakan tadi, ini yang tidak diceritakan oleh Ibu RS, yang mana katanya ibu saya ini gila harta, serakah gitu loh. Makanya nuntut Ibu RS pengampuannya, padahal ibu saya ini merasa dia tidak dimintai izin, tidak pernah dijelaskan. Ibu saya lagi fokus hamil adik saya, melahirkan, tiba-tiba Ibu RS sudah jadi pengapua ayah saya, segala macam kebutuhan dipenuhi oleh dia, dan dia semena-mena. Jadi Ibu RS ini tidak menceritakan secara lengkap. Jadi kausalitasnya atau sebab akibatnya itu tidak tergambarkan dengan jelas seperti itu. Kemarin itu hanya sebatas klarifikasi saja di Mabes Polri sebagai terlapor ya, khususnya Ibu Ratna. Toh juga dalam kapasitas dia sebagai terlapor maupun dia juga sebagai saksi, hanya baru sebatas saksi. Dari laporan cucunya sendiri yang notabene itu
anak dari Iqbal. Iqbal ini adalah anak dari Ibu RS. Tapi persoalan ini mulai berangkat bahwa ini kan dari harta warisan dari milik mantan suami Bu RS, ayah Iqbal sendiri. Nah, kemudian sudah ada pembagiannya tuh, yang ke Iqbal, kemudian ke Atika Siholan, kemudian ke Fatum Saulina, semuanya sudah terbagi. Selanjutnya lagi, karena Iqbal ini mengidap zigropenia, ya kan, itu yang kemudian Ibu Ratna mengajukan sebagai pengampu melalui pengadilan, dan dia dikabulkan sebagai pengampu anaknya sendiri gitu loh. Sehingga semua tindakan hukum dari Iqbal itu dijalankan oleh Ibu Ratna. Tapi bukan berarti Iqbal nggak mengerti apa-apa. Iqbal itu kan penyakit ini kan sebenarnya bukan, memang betul bahwa ini adalah penyakit agak sedikit kejiwaan, tapi bukan sampai nggak sadarkan diri, nggak. Efeknya secara medis tidak demikian. Hanya yang saya mau katakan bahwa kalau kita merujuk kepada pasal 830 KUHP Perdata, bahwa di situ menegaskan berbicara masalah warisan itu hanya apabila pewarisnya sudah meninggal. Kemudian lagi dilanjutkan lagi pada pasal 832 KUHP Perdata. Di situ yang berhak memperoleh adalah anak-anaknya, bukan cucu. Posisi si pelapor ini adalah cucu. Ironisnya, pelapor ini kan anak dari Iqbal. Iqbal ini adalah salah satu anak dari Ibu RS. Ironisnya, Iqbal ini sekarang masih hidup. Dia pun tidak berkeberatan. Dia tidak bermasalah dengan Ibu RS selaku ibu kandungnya dan selaku pengampunya. Kenapa cucunya yang tidak memiliki legal standing apapun kemudian melaporkan perkara ini? Makanya saya agak sedikit rasa-rasanya sedikit janggal kepolisian menerima laporan, padahal kalau di tahapan awal membuat laporan ditanyakan bahwa kapasitasnya dia bukan ahli waris, ya kan? Dia bukan ahli waris, seharusnya laporan ini nggak bisa diterima. Tapi oke lah, kita akan ikuti semua tahapan prosesnya. Sebagian bukti-bukti kita sudah mengajukan juga, kita lengkapin semua. Termasuk ada juga yang mengatakan bahwa penelantaran dan sebagainya, semuanya Ibu RS ini melengkapi dokumennya luar biasa. Dia sampai bawa tas kemarin di Mabes Polri itu, isinya semua barang bukti. Semua biaya-biaya pengeluaran, biaya apa semua ada kepada cucunya ini. Biaya-biayanya semua ada. Jadi kalau menurut hemat saya, pasal yang dilaporkan adalah pasal penggelapan 375, khusus 375. Menurut hemat saya ini unsurnya sangat-sangat tidak terpenuhi. Nah Besti, kalau Ratna Sarumpait mengatakan semua ada bagian-bagiannya dan mengenai bil-bil yang disampaikan dipatahkan nih oleh Husin. Dikatakan olehnya kalau sandang, pangan, papan adalah kewajiban ayahnya yang merupakan anak dari Ratna. Memang itu benar. Ibu saya yang meminta sendiri kepada Ibu RS untuk dibelikan rumah. Tapi yang saya tangkap seperti ini, Ibu RS kan menggambarkannya ibu saya ini nggak tahu diri ya, udah dikasih rumah, dikasih mobil. Saya jelasin teman-teman, sandang papan pangan itu tanggung jawab daripada suami. Teman-teman bisa pelajari sendiri di undang-undang perkawinan, itu mengatur tentang itu. Ya, kenapa harus diminta dulu? Inisiatif dong. Ayah saya ini punya harta, katanya hartanya banyak. Sediain dong tempat tinggal untuk anak dan istrinya. Ayah saya ini punya tanggung jawab, anaknya 3, laki semua lagi, pusing gak tuh? Anaknya 3, punya istri juga. Jadi ini sebuah kewajiban bagi ayah saya, yang mana ayah saya sangat mampu melakukannya. Ini harusnya nggak perlu diminta, udah dipenuhi nggak sih? Oke? Nah ini nggak dilakukan nih sama Ibu RS selaku pengampu. Inisiatif lah ibu saya akhirnya minta. Akhirnya waktu itu kita pindah di sekitaran tahun 2012 di daerah Condet ya, Jakarta Timur. Oke, kita tinggal di perumahan itu. Lalu ada lagi untuk mobil. Jadi seperti ini saya jelasin teman-teman. Posisinya saya ini kelas 5 SD. SD saya ini, sekolah saya masih di Tebet. Karena dulu saya tinggal bareng sama Ibu RS. Gak mungkin dong ibu saya harus bolak-balik tiap hari nganterin 2 anak. Satu saya masih SD, SD saya di Tebet. Lalu abang saya ini masih SMP, SMP-nya di Pasar PSPT. Itu masuknya apa sih PSPT? Tebet juga. Nah Tebet juga ya? Iya Tebet juga tuh, sama-sama di Tebet nih, anaknya 2 nih. Baliknya beda-beda lagi, yang SD balik duluan, SMP baliknya sore. Gak mungkin dong bolak-balik Jakarta Timur motoran nungguin anaknya 2 sekolah masih kecil-kecil. Ibu saya akhirnya inisiatif lah minjem mobil, atau karena mobil di rumah kampung Naya itu banyak.
minjem atau minta satu. Akhirnya waktu itu dikreditkan lah oleh atas nama Atikah mobil itu. Lalu ketika ada konflik 2012, lebih kurang 4 atau 5 bulan setelah kita pindah rumah, itu mobil ditarik lagi. Jadi kita sampai dengan saat ini nggak ada mobil, nggak ada kendaraan mobil di rumah. Teman-teman bisa lihat sendiri kok. Atau tanya ke security satpam perumahan saya, tanya aja, nggak apa-apa. Kita nggak ada mobil dari dulu. Jadi memang ini pernah terjadi doang, walaupun cuma beberapa bulan, dan ini sangat digembor-gemborkan oleh Bu RS dan Bu Atikah ya kayak katanya. Yang mana biar tujuannya saya lihat biar seolah-olah ibu saya ini nggak tahu diri banget gitu. Padahal itu mobil udah nggak tahu raib dari kapan, itu masih ada apa enggak nggak tahu saya. Dan soal rumah itu balik lagi ke tadi. Rumah ini kan tanggung jawab daripada seorang suami, itu diatur dengan undang-undang perkawinan. Saya lupa undang-undangnya nomor berapa, 76 kalau nggak salah. Nanti saya baca lagi, atau teman-teman juga bisa pelajari sendiri di undang-undang perkawinan. Sandang, papan, pangan, ini tanggung jawab daripada suami. Oke Besti, itu dia Sobat Ani, Ratna Sarumpait yang meski tengah menghadapi kasus hukum atas laporan sang cucu, tapi meyakini bahwa apa yang telah terjadi hanya pemahaman yang prematur saja. Nah Besti, menurut kalian apakah nenek dan cucu ini akan berdamai? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar dapetin video berita kece lainnya di Kata Ani. See you on next video. Pastikan